Tak hanya itu, Ketua PP Muhammadiyah membidangi ekonom Anwar Abbas juga menyayangkan sekaligus mengkritik rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton. Kritik tersebut dilayangkan karena mencuat saat masa panen raya pertama tahun ini dan berlangsung yakni sepanjang Maret hingga April 2021. Berikut pernyataan selengkapnya. Jadi menurut saya ya apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan ya bertentangan dan paradoks ya. Dengan semangat yang disampaikan oleh Presiden. Padahal Menteri Perdagangan itu pengetahuan kita kan adalah pembantu Presiden. Jadi semestinya dia itu adalah memikirkan dan bagaimana mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah disampaikan oleh Presiden. Dan Presiden dari ucapan itu jelas-jelas sekali itu ya. Sangat berpihak kepada produsen dalam negeri. Sangat berpihak kepada rakyat. Nah, jadi menurut saya tugas kita atau tugas para menteri lah dan juga masyarakat menurut saya menyukseskan ini. Nah, dan kita bisa belajar dari Korea Selatan misalkan, dari Jepang misalkan ya. Ya mereka itu belajar mencintai produk mereka sendiri dan mereka tidak mau membeli produk orang lain ya, kecuali kalau saya memang tidak ada, memang sangat-sangat diperlukan dan tidak ada dibuat oleh anak bangsa ya, baru mereka beli keluar gitu, dan sehingga akhirnya Korea Selatan menjadi salah satu negara yang sangat sejahtera di Asia ini. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali ya Pak Jokowi juga terinspirasi ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, lalu keluarlah kata-kata beliau seperti itu. Ya makanya bagi saya ya agak bingung juga kenapa kok presiden yang ngomong A, menterinya kok ngomong B gitu kan. Padahal ya para pejabat lain juga menyampaikan pernyataan dan pandangan bahwa produksi dalam negeri akan bisa memenuhi permintaan dalam negeri. Nah inilah bagi saya yang menjadi sebuah masalah ya. Ini satu indikasi bahwa koordinasi di antara pejabat tinggi kita ini ya itu lemah atau kurang baik ya. Oleh karena itu ya saya menghimbau dan mengharapkan sekali ya para menteri sebagai pembantu presiden ya tolonglah betul-betul memperhatikan apa yang sudah disampaikan dan diucapkan oleh presiden. Cintailah produk dalam negeri ya, dan marilah kita menahan diri ya untuk tidak membeli produk asing begitu. Oleh karena itu ya kita belilah gabah atau berasnya para petani gitu supaya kesejahteraan mereka meningkat. Nah, kalau seandainya misalkan alasannya adalah kualitas daripada beras masyarakat itu rendah, nah lalu pemerintah tidak mau beli, pertanyaan saya, ya mau dikemanakan beras itu oleh rakyat? Gitu. Sementara mereka butuh uang ya untuk belanja anak-anaknya, untuk memberi makan anak-anaknya, gitu kan, untuk menyekolahkan anaknya, untuk mendidik anaknya. Nah, oleh karena itu bagi saya ya pendekatannya kalau dalam mengurusi negara, bangsa dan negara ini ya tidak boleh hanya pendekatan perdagangan saja. Ya harus ada pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, politiknya begitu. Oleh karena itu ya bagi saya ya kalau memang kebijakan ini akan tetap dilaksanakan ya suatu hal yang tragis bagi saya ya. Masa ucapan dari para pemimpin tertinggi negeri ini tidak diperhatikan oleh para pembantunya ya. Dan Menteri Perdagangan menyatakan jangan salahkan Menko Ekuin, jangan salahkan Menteri Pertanian, jangan salahkan Bulog gitu ya, tapi salah saya. Nah, pertanyaan ini bagi saya juga jadi masalah nih. Nah, kalau salahkan Anda dan masyarakat menyalahkan Anda ya lalu bagaimana? Ya kalau di Jepang ya di Korea mereka mundur. Ya mundur sebagai menteri. Sekarang pertanyaan saya Pak Lutfi mau mundur nggak jadi menteri? Ya kalau saya terus terang saja ya. Saya kalau melihat gerak tubuh beliau ya beliaunya orang baik ya, beliau orang baik. Oleh karena itu bagi saya beliau adalah orang baik, pemikiran beliau baik, tapi kenapa kok keputusannya nggak baik gitu? Ya, kesimpulan saya ya mungkin barangkali informasi tentang beras dalam negeri ya antara Bulog, Kementerian Pertanian dan beliau Kementerian Perdagangan yang tidak bagus nih datanya ini. Gitu. Sehingga akibatnya apa? Menimbulkan perbedaan pendapat. Lalu kemudian yang kedua adalah ya sudut pandang antara mereka bertiga ini atau antara mereka yang berempat ini juga nggak sama.
dan kepentingan mereka mungkin juga tidak sama. Oleh karena itu bagi saya ya samakanlah informasinya ya. Kemudian so ini informasi berbeda-beda antara Bulog dan Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan beda-beda kan. Berbeda-beda, tidak sama gitu kan. Sehingga akhirnya kesimpulannya ya berbeda-beda. Bagaimana menyamakan itu Pak Nabas? Ya itulah perlu ada koordinasi yang intensif itu. Dan apa namanya kepentingannya ya yang didahulukan harus kepentingan rakyat, jangan kepentingan importir. Kalau yang dikatakan oleh Buas itu menurut saya itu kepentingan rakyat yang dibelanya itu. Tapi kalau yang dibela oleh Pak Lutfi, menurut saya kesan saya yaitu kepentingan importir. Begitu timbul pertanyaan, kita akan berpihak pada importir pada rakyat. Ya importir itu kan ya sedikit itu. Puluhan atau paling-paling ratusan lah, saya tidak sampai ratusan, hanya bilangnya puluhan, sementara rakyat ini bilangnya jutaan. Yang namanya petani berapa juta itu kan. Dan kalau seandainya harganya, kalau misalnya beras mereka impor, ya berarti suplainya meningkat. Permintaannya tetap, ya harga jatuh. Nah, harga jatuh ya berarti petani semakin terpuruk. Ya semakin miskin, semakin tidak berdaya.